jam 3.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Haya selaku pengajar praktik di kelas 0425 Polewali Mandar, yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu calon guru penggerak Polewali Mandar. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang kolaborasi modul 2.1 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah bahagia. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Ibu-ibu, ini untuk suasananya biar lebih semangat lagi. Saya minta Bu Herlina untuk ice breaking sebentar. Silahkan Bu Herlina. Masih di mute Bu Her. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ice breaking kita ini kayaknya dadakan tapi tantangan juga sih. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi ice breaking kita kali ini bernyanyi pada hari Minggu ku turut ayah ke kota gitu. Jadi bernyanyinya tepuk tangan seperti ini. Ke paha 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa Bu ya? Kita coba. Halo? Halo. Silakan. Ya. Gimana Bu ya? Ya. Kita pakai hitungan dulu ibu-ibu ya. 1, kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Bisa Bu ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus mulai. Nyanyinya. Mulai Bu ya. Iya. 1, 2, 3 mulai. Pada hari Minggu ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Jadi pas di muka gini. Bodoh. Kita ulang ya. 1, 2, 3 mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Gusir sedang. Aduh, salah. Ya. Bagaimana? Bisa Bu ya? Ya, silakan diulangi lagi Bu. Ayo semangat teman-teman, semangat ibu-ibu. Iya. 3, 2, 1 mulai. Pada hari Minggu ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk di samping. Ya, ku duduk di samping bagus sedang bekerja. Mengendam. Aduh.
1, 2, 3, 4. Ya, 5 paha. 6, 5. 7, 8. Maaf. Kita ulang ya. 1 paha. 2, 3, 4. 4. 5 paha lagi. 5. Ya, 6. 7 ke depan. 8. 2, 3, mulai. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di samping Pak Gusir sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ya. Taktik, 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 tutik, taktik, tuk, suara sepatu kuda. Gitu. Terima kasih Bu Erlina. Ini kelihatannya konsentrasinya agak betul, harus konsentrasi ini ya. Dengan iya Bu, harus konsentrasi. 8 gerakan ini. Kayaknya konsentrasi ngantuk. Iya, ada 8 gerakan yang harus kita tirukan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Erlina. Oke. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan ya. Saya izin share screen sebentar. Sudah terlihat ya, Ibu-ibu? Sudah terlihat ya? Iya. Oke. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita sudah pada ruang kolaborasi di hari yang kedua untuk modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, hari ini kita lanjutkan kegiatan kita untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kemarin. Ini pertemuan yang kedua, itu hari Selasa 15 Februari 2022, kita di sesi yang kedua, nanti jam 15.15 sampai dengan jam 16.45 gitu ya. Kemudian ini kegiatannya untuk pembukaan kita sudah berdoa, bersyukur, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di ruang ini. Kemudian nanti saya berharap hari ini kita bisa tepat waktu untuk berada di ruang kolaborasi dalam mempresentasikan hasil kelompok yang kemarin. Dan agenda kita 90 menit ke depan. Ini adalah pembukaan selama 20 menit, kemudian presentasi dan umpan balik 60 menit, karena nanti kita ini ada 2 kelompok, berarti masing-masing kelompok nanti 30 menit mulai dari presentasi sampai umpan balik begitu ya Ibu-ibu. Kemudian nanti penutupnya 10 menit. Kemudian speaking sudah, terima kasih tadi Bu Herlina speakingnya. Meskipun dadakan, alhamdulillah kita masih ada konsentrasi meskipun tidak full kelihatannya. Tujuan pembelajaran hari ini bahwa CGP dapat meningkatkan pemahamannya tentang berbagai strategi berdiferensiasi melalui latihan mencermati rencana pembelajaran milik kelompok lain. Dan kesepakatan bersama menghargai sesama CGP dan fasilitator. Jika satu berbicara, yang lain mendengarkan, insya Allah tepat waktu dan berpartisipasi aktif dan bahagia, fokus pada sesi belajar. Kemudian di sini nanti untuk aturan presentasi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya selama 10 menit. Kemudian setiap kelompok dapat menampilkan presentasinya dengan share screen hasil pekerjaannya pada aplikasi Gmeet. Selesai presentasi, kelompok lain memberikan umpan balik yang konstruktif dengan alokasi maksimal 20 menit. Jadi totalnya nanti 30 menit.
Kemudian untuk aturan umpan balik, silahkan Bapak Ibu-Ibu nanti menjelaskan hal-hal yang baik kepada tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Setelahnya kita memberikan apresiasi atas hasil pekerjaan kelompok lain. Kemudian Ibu-Ibu silahkan menjelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi pada tugas yang dikerjakan oleh kelompok lain. Kemudian apa saja pertanyaan klarifikasi untuk kelompok yang telah melakukan presentasi, silahkan dibuat pertanyaan yang sesuai dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompoknya. Kemudian setelah kelompok lain selesai, kelompok yang diberi umpan balik dapat menanggapi selama 5 menit. Nanti silahkan diatur saja Ibu-Ibu ya. Kemudian untuk yang tampil nanti kelompok 2 dulu baru kelompok 1 ya. Saya balik nih, nanti kelompok 2 dulu baru kelompok 1. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita akan merefleksi apa yang kita peroleh dari proses pembelajaran sesi hari ini. Untuk unggah tugas ini silahkan unggah RPP berdiferensiasi yang telah Anda buat pada LMS dan sesegera mungkin, dan jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Saya yakin Ibu-Ibu di sini tidak akan menunda pekerjaan jika nanti RPP-nya sudah selesai. Nanti barangkali ada masukan, ada saran, kalau mau diperbaiki silahkan, jika sudah fix silahkan diunggah di LMS. Gitu ya Ibu-Ibu. Sudah cukup jelas ya untuk kegiatan kita hari ini. Silahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompok diskusi yang kemarin. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya pada kelompok 2. Silahkan. Yang kelompok 2 siapa ya? Kelompok 1 Bu Dani ya? Yang kelompok 2 itu yang kelompoknya Bu Rahmadani. Ya, benar ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Iya, kemarin kan sudah bagi tugas Ibu Kadriani yang rencananya jadi moderator, kemudian Ibu Kadriani yang bawa materinya. Rasakan, Bu. Ya, sudah siap kan? Bu Kadriani siap ya? Bu Sukriani siap ya? Terdengar suaraku? Terdengar dengan baik. Iya, sudah. Alhamdulillah, Bu. Masalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah pun tadi Rahmat suara tidak ada sama sekali saya dengar. Mudah-mudahan sampai akhir kegiatan lancar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Kadriani untuk memaparkan hasil kerja kelompok yang diberikan kepada kami, yaitu di tingkat SMP dengan kasus tentang pembelaan buruhan. Jadi ada 4 pembelaan buruhan itu. Silakan Bu Kadriani. Dengar suaranya? Dengar. Silakan Ibu Kadriani. Tidak terdengar suaranya Bu Kadriani. Tidak kedengaran.
Masih belum bisa mendengar suaranya Bu Adriani. Assalamualaikum. Sudah terdengar suaranya? Ya, sudah. Iya. Oh, ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan membahas salah satu KD yang ada pada materi pelajaran IPS, yakni memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, di sini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian konsep ruang dengan teliti. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan interaksi sosial akibat adanya perbedaan antar ruang tempat kehidupan manusia secara kritis. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis keterkaitan kegiatan pokok ekonomi baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi akibat perbedaan antar ruang dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tepat. Adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama bagian pendahuluan. Di sini guru memberikan salam dan dilanjutkan dengan berdoa bersama serta pengecekan atau presensi kehadiran siswa. Kemudian yang selanjutnya, guru meminta siswa melakukan latihan kesadaran penuh dengan menerapkan teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan materi pokok pelajaran yang akan dibahas dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Yang selanjutnya, guru memberikan gambaran tentang tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Tahap pertama, yaitu tahap menyajikan informasi. Di sini guru menyajikan informasi kepada siswa mengenai konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia dengan menggunakan PowerPoint. Yang kedua, tahap mengorganisasikan siswa. Di sini guru membentuk kelompok belajar berdasarkan pemetaan kebutuhan siswa, yakni profil belajar murid, di mana kegiatan presentasi yang dilakukan siswa secara tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan kesiapan belajar, di mana bagi siswa yang bergaya belajar visual dapat mempresentasikan video atau gambar yang diberikan secara lisan. Yang kedua, bagi siswa dengan gaya belajar audiovisual dapat mempresentasikan berita atau bacaan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya yang ketiga, bagi siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat mempresentasikan hasil pengamatan dengan cara adegan atau drama. Selanjutnya masuk ke tahapan ketiga, yakni tahapan membimbing kelompok belajar. Di sini guru berperan memotivasi serta memfasilitasi siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya masuk ke tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan tes pengetahuan. Instrumennya terlampir. Kemudian bagian penutup. Di sini guru meminta siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Guru melakukan refleksi proses pembelajaran. Kemudian guru memberikan kuis sebagai bahan evaluasi. Dan guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Adapun penilaiannya ada penilaian sikap, dilakukan dengan observasi menggunakan jurnal penilaian sikap spiritual dan sosial siswa. Kemudian pengetahuan dan keterampilan, penilaian pengetahuan dilakukan menggunakan tes tulis berbentuk isian singkat, serta penilaian keterampilan dilakukan dengan menggunakan teknik unjuk kerja berupa pengamatan dan presentasi lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan, sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah Ibu-Ibu, itu tadi paparan materi dari kelompok kami yang dibawakan oleh Ibu Kadriani. Mungkin dari Ibu-Ibu yang dari kelompok 1, ada mungkin yang mau ditanyakan sebagai masukan untuk kami. Silakan Ibu. Ibu Rasnawia ya? Ya. Oh iya. Oh iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi cukup singkat ya tadi yang dipaparkan mengenai rencana pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok 2. Namun di sini tadi ada yang mengganjal mengenai terkait dengan tujuan dan kegiatan pembelajarannya. Mungkin bisa dijelaskan kembali kaitan antara tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi dengan guru meminta siswa. Kan tadi di sini dikatakan memberikan memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang, ya artinya dalam bidang ekonomi ya. Nah, di sini di langkah pendahuluan, di situ siswa diminta melakukan latihan kesadaran penuh dengan menerapkan teknik bernapas. Mungkin bisa kelompok 2 di sini menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa dijelaskan ya letak strategi yang digunakan ya di dalam rancangan pembelajaran yang kelompok 2 sudah buat. Yang ketiga adalah pendekatan apa yang digunakan di dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama keterkaitan di kegiatan pendahuluan yang pertama dengan tujuan. Kemudian yang kedua, Tabe Ibu, apalagi yang keduanya yang digunakan. Letak strateginya, letak strategi konten, apakah konten yang digunakan atau produk atau proses. Kemudian bisa dijelaskan di mana letaknya dalam RPP itu. Ya. Kemudian yang ketiga pendekatan yang digunakan seperti apa? Oh iya. Jadi saya ulangi pertanyaannya Ibu Rasnawia adalah yang pertama keterkaitan tujuan dengan kegiatan pendahuluan yang poin pertama ya Bu ya. Tentang poin yang kedua yang melatih pernapasan, teknik pernapasan. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah letak strategi konten, letak strategi apa yang digunakan? Apakah konten, apakah produk, apakah proses? Kemudian pendekatan apa yang diterapkan di dalam pembelajaran ini? Iya, cocok Ibu. Iya, Tabe. Makasih Ibu. Oke, mungkin saya mohon maaf Tabe, karena saya tadi kurang ini, berapa menit yang dikasihkan sama Ibu? 30 menit. 30 menit. Jadi mungkin satu dulu pertanyaan atau kita kesempatan dua pertanyaan? Ya, bisa dijawab barangkali dulu bagaimana? Oh ya satu dulu. Usul Bu Sufiani, Tabe, bisa mungkin diselesaikan dulu pertanyaan dari Bu Rasna. Nanti kita bisa lebih dalami nanti di 3 pertanyaan itu. Oh iya, makasih banyak Ibu atas masukannya. Ya, jadi baik, kelompok kami dapat 3. Kalau saya ini sebenarnya bukan pertanyaan ya Bu ya, masukan untuk kami ini. Jadi tujuan keterkaitan dengan kegiatan pendahuluan, kemudian letak strategi apakah yang digunakan, kemudian diterapkan di pendekatan apa yang diterapkan. Oke. Saya Ibu Dani mungkin atau bisa saya ambil alih dulu. Iya, silakan Bu Sufiani.
Bu. Oke. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama ya Bu ya dari Ibu Rasna. Terima kasih Ibu. Ini keterkaitan tujuan dengan kegiatan pendahuluan. Nah, di sini ada, kalau menurut saya jadi kegiatan pendahuluan kedua ini guru meminta melakukan kesadaran penuh dengan menerapkan teknik bernafas. Ibu Kadriani fokus ke kegiatan pendahuluan saya. Oke. Kalau menurut saya Ibu, karena terus terang pembelajaran berdiferensiasi ini terus terang saya masih perlu memahami betul, perlu pendalaman lagi, perlu belajar lebih lagi tentang ini. Tapi kalau menurut saya kegiatan di pendahuluan ini sebagai semacam ice breaking atau pemicu semangat untuk Bu Sukriani. Terkendala jaringan lagi nih Bu Sukriani. Bisa saya ambil alih Ibu? Mohon izin. Ya, silakan. Oh ya, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Rasnawiyah tentang apa kaitan antara tujuan pembelajaran dengan pendahuluan yang telah dipaparkan tadi. Untuk kegiatan pembelajaran di sini ada bagian pendahuluan ya. Pendahuluan ini semacam pengantar. Di sini sudah ditertera di situ ada kompetensi pengelolaan diri di mana kita memfokuskan dulu anak-anak dengan melatih emosi mereka dengan menerapkan teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Jadi bukan untuk dikaitkan pada bagian inti pembelajaran. Jadi mungkin tujuannya nanti itu ada di bagian inti. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Rahmadani untuk keterkaitan. Saya tambahkan sedikit dari Bu Kadriani ya. Sekiranya begitu bahwa kegiatan pendahuluan yang Ibu sampaikan tadi, pertanyaannya kaitan antara tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, dan Ibu fokuskan pada kegiatan pembelajaran, meminta melakukan latihan kesadaran. Ya. Seperti yang sebelumnya teman saya sampaikan, Ibu Kadriani dan Ibu Sukriani, itu hanya kegiatan pendahuluan. Nanti kaitan tujuan pembelajaran di sini yang memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan itu ada pada kegiatan intinya, yaitu guru menyajikan informasi kepada siswa. Yang guru menyajikan informasi kepada siswa mengenai konsep interaksi antar manusia dan lain-lain dengan menggunakan PowerPoint. Jadi kaitan antara tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran menurut kelompok kami di sini adalah masih sesuai. Ada keterkaitannya karena intinya di sini adalah bagaimana peserta didik memahami konsep dari interaksi antara ruang dan nilai tersebut. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bagaimana Bu Rasna? Oh ya, begini ya, kalau saya menyimak tadi ini tujuan pembelajarannya tidak terlalu agak nih saya screenshot tadi. Tujuan pembelajaran berarti apa-apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Tentunya ini berhubungan dengan langkah awal yang harus diambil oleh orang guru. Nah, kalau dikatakan bahwa tujuannya mampu menganalisis. Coba minta tolong tujuan pembelajaran yang ketiga Ibu Sukriani. Menganalisis ini apa ini? Bu. Kegiatan pokok. Mampu menganalisis keterkaitan.
keterkaitan kegiatan pokok ekonomi. Nah, interaksi kan intinya interaksi yang terjadi di dalam perekonomian, baik itu produsen, konsumen dan sebagainya. Nah, di sini tadi yang saya apalagi namanya pertanyakan bahwa apakah memang pas ini kegiatan untuk misalnya kalau dikatakan ice breaking-nya atau untuk memancing motivasi peserta didik itu apakah tepat dengan cara seperti itu? Karena sebenarnya kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi kita diminta di langkah awal itu melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Ya, mungkin saya bisa ya menizin Ibu Kadriani. Jadi kemarin ini kan ya saya jelaskan dari awal bahwa ya kemarin ada kasus ya seperti kasusnya kemarin bahwa sebelumnya Ibu Haslinda telah mengetahui Ya. saya lihat Mau di stop sharing saya. Oh, sudah ada pemetaan. Sudah ada, iya. sudah ada. Kemarin kan kita ambil contoh kasusnya Bu Astuti ya, Bu Haslinda. Bu Haslinda saat berbicara dengan rekannya yaitu Bu Haslinda ya. Bu Astuti berbicara dengan Bu Haslinda, guru seni budaya di kelas 7. Ia mendapatkan informasi bahwa murid-muridnya memiliki minat kesenian yang berbeda-beda. Ada murid yang senang menari, ada murid yang senang menyanyi, ada yang ahli melukis, dan ada yang memiliki keahlian untuk berpuisi. Atas dasar ini kami membuat pemetaan bahwa sebenarnya siswa itu memiliki 3 gaya belajar. Makanya kami itu pemetaan kebutuhan murid ini berdasarkan profil belajar murid. Profil belajar murid dibagi menjadi 3 gaya belajarnya yaitu visual, audiovisual, dengan kinestetik. Yang visual kami kaitkan bahwa yang melukis ini dia gaya belajarnya visual berdasarkan ciri-ciri yang berdasarkan ciri-ciri bahwa tipe anak pembelajar visual. Kemudian yang menyanyi dan berpuisi itu kami golongkan ke audiovisual. Dan menari itu kinestetik. Berdasarkan pemetaan itu, kami akhirnya melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan profil siswa. Nah, keterkaitan lagi dengan pertanyaan yang Ibu berikan, di sini kami mengaitkan dengan melakukan pembelajaran diferensiasi produk. Setelah memberikan penjelasan tentang bagaimana memahami konsep antar ruang, kami memberikan kesempatan kepada murid setelah terbagi menjadi 3 kelompok. Yang visual nanti kami memberikan masalah, kemudian dia menyampaikan secara memberikan gambar atau video, kemudian dia menjelaskan kembali. Sedangkan untuk melukis dan berpuisi itu dia bisa menuliskan menuliskan apa yang dia lihat. Sedangkan kinestetik dia mengamati proses yang ada di sekitar kita, proses ekonomi di sekitar sekolah, kantin. Dia mengamati kemudian memberikan penjelasan bisa melalui dengan adegan-adegan misalkan pasar begitu. Ekonomi, transaksi ekonomi, sehingga di situ sampai kepada tujuannya yaitu mereka bisa menganalisis. Mana ya? Bagaimana menganalisis keterkaitan kegiatan ekonomi akibat perbedaan antar ruang dalam jadi konsep RPP-nya kami begitu. Jadi maksudnya ini keterkaitan antara pertanyaan Ibu tadi tentang strategi yang digunakan, diferensiasi apa, diferensiasi produk. Kemudian bagaimana pemetaan kebutuhan belajarnya siswa berdasarkan pemetaan profil belajar siswa berdasarkan data yang diambil dari guru seni budaya. Itu aja Bu dari kami. Bagaimana Bu Rasna? Ya, terima kasih banyak. Oh iya. Ya. Masih ada waktu barangkali. Bu Sukriani? Jadi yang kembali singkat alurnya itu Bu, kita sudah tahu pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil pelajar. Kemudian masuk ada tujuan kegiatan beberapa gambar, video, presentasi PowerPoint kepada anak tentang konsep singkat interaksi antar ruang.
Kemudian anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok tadi itu berdasarkan gaya belajarnya, kemudian diberikan tugas untuk mereka nanti menjadi produk bagi mereka, tagihan bagi mereka secara kegiatan praktek begitu, Bu. Yang kinestetik, yang audiovisual dan visual. Oke, terima kasih banyak. Ya. Mungkin ada Ibu. Tambahan Ibu dari Herlina. Oh iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Tadi sudah luar biasa penjelasan dari Ibu, siapa Ibu Nisar ya? Bu Rahmadani. Iya. Ya, Ibu Ramadhani sudah menjelaskan itu. Dalam artian saya bisa menyimpulkan bahwa gaya belajar yang Ibu berikan kepada peserta didik ini nanti terlihat diferensiasinya pada saat mereka mengumpulkan tugas. Tapi jika model perangkat seperti ini berarti Ibu tidak melakukan pendataan awal. Artinya seperti ini. Tadi dijelaskan bahwa sebelum memberikan tugas kepada peserta, Ibu memberikan penjelasan melalui PowerPoint, PPT. Pertanyaan saya kemudian, kan kita ketahui bahwa tidak semua anak mungkin lebih mudah menangkap penjelasan melalui PPT. Ya bisa saja dengan 3 gaya belajar itu, visual, audio, dan kinestetik, itu juga bisa saja kita gunakan di awal pembelajaran. Sambil kita bisa kita bisa melakukan pendataan. Jadi tidak juga tadi idenya bahwa kita akan mengambil data itu dari guru-guru seni seumpama. Pertanyaannya kemudian, apakah iya kita punya kesempatan akan terus mengambil data tentang profil setiap anak gitu? Dikali semua kelas, kita ini jenjang SMP SMA yang notabene-nya kita lebih mengarah kepada mata pelajaran. Coba kita bayangkan, saya sudah membayangkan kalau konsep seperti yang Ibu jalankan dengan di sekolah saya 33 rombel, lalu melakukan seperti itu mungkin super ribet. Tapi kenapa tidak kita merubah strategi dengan melakukan pendataan itu di awal pembelajaran? Mungkin dengan cara seperti ini. Tadi sudah ada PPT, ataukah mungkin Ibu sudah melakukan, hari ini setelah kita melakukan apersepsi, melakukan melakukan rangsangan kepada anak-anak dengan menggunakan video pembelajaran atau mungkin dengan melakukan podcast ya, melakukan audio di mana mereka bisa mendengar, ataukah mungkin dengan kinestetik dengan berbagai gambar, ataupun kenapa tidak dilakukan itu lebih awal sehingga dari seperti itu, dari pemetaan seperti itu, kita bisa menangkap, oh anak saya ini dia lebih senang seperti ini. Itu. Saya rasa kalau tingkat SMP dan tingkat SMA tidak jauh berbeda tentang pola pembelajaran yang kita kasih. Di awal pembelajaran itu pada saat kita persepsi, kita bisa memberikan beberapa link dengan model pembelajaran yang berbeda. Apakah itu video, melalui link YouTube video pembelajaran, ataukah mungkin link podcast, mereka belajar dengan pendengaran, ataukah mungkin beberapa gambar seperti itu. Artinya apa yang Ibu sudah sampaikan itu sudah bagus, satu contoh yang sudah bagus. Tapi saya hanya berpikir psikologika itu saya kembalikan pada diri saya, melakukan mendata semua kelas 33 rombel yang saya ajar di sekolah dengan cara harus data dengan guru seni atau guru mata pelajaran lain. Seperti yang mungkin akan merepotkan kita sendiri seperti itu. Ini hanya sekedar saran. Itu. Iya. Iya, terima kasih Ibu Herlina. Sebelumnya saya mau mengoreksi bahwa sebenarnya kegiatan pemetaan ini telah dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Bu Hastuti sebagai guru mata pelajaran IPS telah bertanya sebelumnya ke Bu Haslinda sebagai guru mata pelajaran seni budaya. Itu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu Astuti sudah tahu bahwa ada anak dengan 4 kesukaan mereka itu sudah bisa dipetakan gaya belajarnya.
yang melukis masuk ke gaya belajar visual, kemudian yang bernyanyi dan berpuisi masuk ke audiovisual, kemudian yang menari ke kinestetik. Itu telah dilakukan di awal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menurut saya kalau misalkan Ibu mengatakan bahwa tidak semua dalam satu kelas itu anak bisa audiovisual, sedangkan guru menampilkan PPT, ya. Yang saya baca sebelum koneksi antar materi bahwa kita, ya sepemahaman saya, bahwa kita sebagai guru memang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan siswa. Tetapi pada saat kami memberikan PPT itu kan visual. Pada saat kami menagih produknya, diferensiasi produk, anak-anak bisa sampai pada konsep diferensiasi produk itu adalah dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi mereka mengungkap menyelesaikan masalah yang diberikan oleh gurunya, ini kan mau memahami lebih dalam tentang konsep ini di tujuan pembelajarannya ya, mampu menganalisis keterkaitan. Nah, pada saat itunya, ya setelah itu baru anak-anak bisa menyampaikan dengan cara gaya belajarnya mereka sendiri. Jadi sepemahaman saya begitu Bu, bahwa kita sebagai guru tidak mungkin memenuhi cara belajar dan gaya belajarnya anak-anak masing-masing. Entahlah bagaimana penjelasan nanti, tetapi anak-anak mampu mengeksplor kemampuannya mereka dengan gaya belajarnya mereka. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Kadriani dan Ibu Sukriani. Jadi kemarin ini kami kerja berdasarkan kasus yang diberikan. Iya. Walaupun tidak ada juga. Iya, Ibu Dani, kalau saya lihat tadi kasus yang di RPP Ibu, ini persis dengan kasus yang diberikan sama yang dicontoh di LMS ya. Artinya salah satu contoh. Sudah luar biasa, mantap sekali dari kelompok 2 penyampaiannya. Tapi kita juga bisa belajar mencari kasus lain mungkin sesuai latar belakang peserta didik kita juga bisa coba. Iya, terima kasih Bu Erlina. Kami juga kemarin baru tahu setelah mau selesai diskusi bahwa sebenarnya bisa mengambil kasus lain. Ya, latar belakang kami, saya dan Ibu Kadriani guru IPA, kemudian Ibu Sukriani guru PKN. Tetapi karena sudah membahas lebih lanjut mengenai kasus yang diberikan oleh Ibu kemarin, Ibu Fazil, akhirnya kami memutuskan ya kita maju sajalah. Maksudnya kalaupun nanti ke depan ada tambahan-tambahan, berarti itu penambahan pemahaman kita tentang bagaimana membuat RPP berdiferensiasi dan bagaimana implementasinya di dalam kelas. Terima kasih banyak Bu Herlina. Sama-sama. Ibu Kadriani, Ibu Sukriani. Oke, mohon maaf ini Ibu keluar masuk room, kadang suaranya tidak terdengar. Jadi ya itu tadi Ibu mungkin sedikit tambahan bahwa memang RPP yang kami buat ini berdasarkan atas kasus yang diberikan. Jadi pemetaan di mana kasus yang kami dapat itu sudah terlebih dahulu sudah ada pemetaan kebutuhan siswanya. Jadi tinggal kami kembangkan saja Ibu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kadriani. Saya Jadi rasa inti cukup Bu Rahmadani. Ya, saya sampaikan jelas sekali. Kan ditanyakan sebenarnya pemetaan kebutuhan apa dipilih salah satunya, ya kami menggunakan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil pelajar murid. Kemudian strategi pembelajaran diferensiasi apa yang diterapkan pada kasus tersebut? Kami menggunakan strategi diferensiasi diferensiasi produk. Itu tambahan sedikit dari kelompok kami. Oke, kembali ke Bu Sutriani. Ibu Kadriani. Waktunya sudah habis ya? Ya. Ya biar saya ambil alih saja, mungkin dua teman saya jaringannya agak ini terganggu.
Terima kasih banyak pertanyaan dan masukan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar di sini. Masukannya sangat membangun. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Bu Rahmadani. Diskusinya menarik hari ini. Mungkin di awal perlu disampaikan bagaimana kasusnya begitu ya? Oh iya. Ini kayaknya lupa. Jadi akhirnya jadi bertanya-tanya ini dari mana nih gini. Ternyata di kasus ini itu gurunya sudah dapat informasi gitu ya, sudah dapat informasi bagaimana gaya belajar di kelas itu, sehingga tadi kelompoknya Bu Rahmadani mengambil kesimpulan bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi yang mau dilaksanakan di kelas itu berdasarkan profilnya begitu ya Bu Rahmadani ya. Kemudian untuk strategi diferensiasinya yang digunakan adalah diferensiasi produk, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Herlina yang memberikan masukan kepada kelompoknya Bu Rahmadani. Mungkin nanti untuk strateginya bisa ditambahkan yang disampaikan Bu Herlina tadi. Jadi istilahnya untuk strateginya tidak hanya pada produknya saja, mungkin juga pada kontennya begitu ya Bu Herlina ya. Jadi istilahnya diberikan perlakuan yang berbeda untuk yang kinestetik nanti memperlakukan bagaimana, kemudian yang audio visual bagaimana, yang visual bagaimana, sehingga anak-anak itu bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh gurunya itu sesuai dengan yang dia sukai gitu, kemudian hasilnya istilahnya produknya itu juga sesuai dengan yang dia sukai, begitu ya tadi ya, intinya begitu ya Bu Rahmadani ya. Ya, kemudian tadi di pendahuluan ada teknik apa tadi, pernafasan, teknik stop. Itu maksudnya mungkin untuk mengkondisikan saja ya, untuk mengkondisikan biar anak-anak ini siap untuk belajar. Fokus. Ya, seperti kalau misalnya hari ini tadi kita sebelum belajar kita ice breaking gitu. Ice breakingnya biar suasana kita lebih semangat lagi. Kalau di kelasnya Bu Rahmadani tadi mungkin diberikan teknik itu biar anak-anak bisa konsen gitu, bisa konsen untuk belajar, karena kalau melihat gaya belajarnya beragam sekali di kelas itu. Jadi untuk memfokuskan menggunakan teknik itu tadi, begitu ya Bu Rahmadani. Ya, terima kasih. Ini tadi waktunya juga sudah pas dari yang disampaikan. Mungkin Bu Haya mau menambahkan? Bu Haya sudah ada apa belum? Oh, belum ya. Oke, kalau belum saya lanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan Bu Herlina. 30 menit ke depan saya berikan kesempatan kepada kelompok panjenengan. Silakan. Ya, kita sudah bagi tugas. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mulai Bu, izin. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah kemarin setelah melewati proses diskusi bersama anggota kelompok kami sudah membagi peran ya, yang mana saya sebagai moderator, kemudian ada Ibu Herlina selaku yang merancang pembelajaran itu, kemudian ada Ibu Juhura yang nantinya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tanpa membuang banyak waktu, saya persilakan kepada Ibu Juhura untuk memaparkan hasil kerja kelompok mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dengan ini saya serahkan Ibu Juhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Rahmadan, Bu Rasnawiyah. Yang tunggu. PT-nya ya. Bisa di. Oke.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, sesuai dengan tugas yang diberikan kemarin, membuat rancangan atau RPP yang berdiferensiasi. Kami di sini mencoba mengambil kasus lain selain yang diberikan kemarin. Jadi kami mencoba mengambil kasus lain. Ya, setelah kami berdiskusi, kami mengangkat ini pembelajaran sejarah tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi langsung saja di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan beda film, diskusi kelompok dan unjuk kerja, peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Jepang ke Nusantara serta dapat menunjukkan beberapa bukti peninggalan bangsa Jepang di lingkungan sekitar dengan tepat. Masuk di langkah-langkah pembelajaran. Di kegiatan pendahuluan ini berkisar sekitar 10 menit. Ada orientasi. Ya, yang pertama tadi sama mengecek bagaimana perlengkapan siswa ya, sesuai dengan protokol kesehatan karena masih ini pandemi. Kemudian melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, berdoa dan memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa bagaimana kehadiran peserta didik. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian apersepsi, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan dalam bentuk kuis. Kemudian memberikan motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana manfaat pembelajaran ini? Iya. Tapi Bu bisa mungkin di slideshow supaya lebih besar. Minta maaf potong sedikit ya. Enggak kentar. Iya. Bu Rasnawia mungkin bisa. Ya, ini belum enggak tampil ini? Tampil Bu, tapi harus lagi slideshow. Saya sudah saya slideshow ini. Slideshow sudah ini. Ukuran Berapa persen isi tanunya ukuran manunya perbesar Ki? 70% kayaknya. Bisa diperbesar mungkin Bu. Model. Ya. Lagi. Oh, iya. Ini bisa? Enggak jelas. Iya. Belum jelas. Sudah jelas. Enggak jelas sih? Sudah jelas di sini. Enggak jelas? Sedikit lagi mungkin bisa diperbesar. Iya. Iya. Ya oke tadi itu Mana? di kegiatan pendahuluan. Jelas kanan sedikit Bu Rasnawia biar terlihat tulisannya. Ke kanan sedikit biar tulisannya. Oh iya. Nah, ya kurang sedikit kanan dikit. Lagi. Ya, sudah bisa lihat kan Ibu? Sudah jelas ya, silakan. Lanjut itu tadi kan tambahan. Selanjutnya kegiatan yang pertama di kegiatan ini memberikan instruksi dan waktu kepada peserta didik untuk menuliskan dalam bentuk rekaman singkat terkait dengan apa saja yang mereka ketahui tentang pendudukan Jepang. Jadi di sini kita mau melihat bagaimana kesiapan belajar siswa. Jadi kemudian guru meminta beberapa peserta didik secara giliran untuk memaparkan atau membagikan apa yang telah mereka tulis. Jadi ini kita bisa melihat nanti di sini bagaimana profil peserta didik atau siswa tersebut. Kemudian guru memberikan apresiasi bagi usaha yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian guru akan menggunakan ya itu tadi dari hasil ini itu akan memetakan bagaimana kebutuhan belajar murid.
Kemudian kegiatan yang kedua dalam kegiatan ini, guru menayangkan film dokumenter terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian berikutnya guru meminta peserta didik untuk mengamati dan menganalisis film dokumenter yang ditonton dan mengaitkannya dengan yang telah dipaket sebelumnya. Kemudian guru menginstruksikan kepada peserta didik berdasarkan hasil pengamatan dari tayangan film yang ditonton untuk membuat karya dalam bentuk pilihan, yakni apakah itu dalam bentuk mind mapping, kemudian atau album, ataukah video atau aksi teatrikal. Kemudian dengan menggunakan teknik bermain, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pilihan bentuk tugas yang mereka buat. Kemudian guru membimbing, kemudian mengerahkan dan mendampingi peserta didik dalam membuat karya mereka. Kemudian guru melakukan pengamatan, jadi di situ sambil guru melakukan pengamatan dan memberikan penilaian proses terhadap proses peserta didik dalam membuat karya. Kemudian di kegiatan ini yang ketiga, guru mempersilakan masing-masing kelompok secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil karya yang telah mereka buat. Dalam melakukan presentasi, guru meminta peserta didik untuk menirukan gaya tokoh yang mereka idolakan. Peserta didik dapat menggunakan properti yang sesuai. Kemudian guru memfasilitasi kelompok lain untuk mengomentari atau tanya jawab, ya, berdiskusi terkait dengan hasil karya yang telah mereka presentasikan. Kemudian guru melakukan penilaian terhadap hasil karya peserta didik yang telah dibuat dan penilaian proses pada saat mereka melakukan diskusi atau tanya jawab pada saat presentasi hasil karya. Kemudian di kegiatan penutup, ini guru meminta peserta didik melakukan refleksi dan membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi kolonialisme dan imperialisme yang baru dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi setelah menjawab pertanyaan itu, kemudian guru menyimpulkan materi pembelajaran secara keseluruhan, kemudian guru memberikan apresiasi kepada siswa selama mengikuti proses belajar, kemudian guru menutup pembelajaran dan menyampaikan topik materi selanjutnya. Kemudian untuk penilaiannya terlampir, bagaimana tekniknya, kemudian bentuknya, ini semua terlampir. Ya, saya kira itu untuk saya kasih presentasi kami. Terima kasih. Sekarang kembali ke Ibu. Ya, baik, demikianlah tadi pemaparan dari kelompok kami. Ya, untuk itu saya minta kepada kelompok, ya, jika memang ada masukan, kemudian ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2, kami persilakan. Ya, Ibu Kadriani. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tadi menyimak sedikit kurang jelas, ya, karena kebetulan tadi PPT-nya kurang jelas ukurannya tadi itu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini dari ketiga aspek yang ada, baik itu tentang minat, profil belajar, aspek apa yang Ibu gunakan dalam pemetaan dan merancang RPP Ibu, seperti itu. Aspek apa yang digunakan? Apakah menggunakan ketiganya untuk memetakan kebutuhan, ataukah hanya menggunakan satu saja untuk merancang RPP-nya Ibu? Terima kasih. Oke, jadi saya ulang Bu Kadriani, pertanyaannya. Ya. Strategi apa atau aspek apa yang digunakan dalam merancang pembelajaran tersebut? Seperti itu Bu Kadriani? Ya, dalam memetakan kebutuhan belajarnya. Seperti itu. Dalam memetakan kebutuhan belajar anak? Iya. Iya, baik. Selanjutnya Ibu Nisar. Ibu siapa sih namanya? Ibu Rahmajani, silakan Ibu. Laptopnya saya kameranya rusak, jadi saya ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 1. Saya tadi lihat RPP-nya, sekiranya kalau saya berpikir sangat padat, ya. Yang pertama ada tampilan film dokumenter, kemudian ada teknik bermain kepada anak,
kemudian anak mengerjakan tugas, setelah itu anak mempresentasikan sesuai dengan idolanya, memfasilitasi, mengomentari, kemudian siswa merefleksi. Itu dalam 55 menit. Kegiatan inti dan kegiatan penutup. Apakah waktu yang dibutuhkan itu cukup untuk ke beberapa hal tersebut? Kemudian teknik bermain tadi, apa yang sekiranya mau diperoleh dari teknik bermain itu? Apakah itu merupakan salah satu bentuk pemetaan siswa, pemetaan kebutuhan belajar siswa, atau bagaimana? Dan teknik bermain seperti apa? Supaya kan kita juga bisa berbagi, sekiranya bisa diterapkan di sekolah kita, di kelas kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Siapa Nisa? Ibu Bu Rahmadani. Bu Rahmadani, ya baik, saya ulang kembali pertanyaannya. Dari beberapa langkah pembelajaran tadi, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup, disampaikan tadi bahwa ada 50 menit ya. Sebenarnya tidak 50 menit, Bu. Ya, jadi tidak apa-apa, mungkin Ibu rekan-rekan kami bisa nanti memaparkan seperti apa dia mengalokasikan waktu di setiap tahap pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, apakah memang teknik yang digunakan ya dalam memetakan kebutuhan siswa ini sudah tepat ya? Seperti itu Bu Rahmadani. Iya, teknik bermain apakah satu pelajaran kegiatan inti itu teknik bermain salah satu proses pemenuhan kebutuhan pemetaan siswa. Kemudian teknik bermain seperti apa? Siapa tahu bisa di-share kepada kami supaya kami bisa. Oh iya. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Herlina dengan Ibu Jura. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab. Iya. Terima kasih Bu Rasna atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya pertama saya ke pertanyaan Ibu Kadriani. Tadi pertanyaannya dari 3 aspek mana yang dipakai dalam menggunakan atau merancang RPP ini. Jadi kemarin kami sepakat bahwa aspek yang kita gunakan tetap pada 3 aspek itu, yaitu konten, proses, dan produk. Di mana konten ini kami ambil pada saat memberi atau pembelajaran pertama. Jadi kegiatan awal. Jadi di mana kita kembali dulu pada pengertian diferensiasi konten itu adalah membedakan pengetahuan dan keterampilan namun tetap dengan kurikulum. Dalam artian jika materi di sini kami menggunakan pendudukan Jepang, kami memberikan peserta didik hampir sama tadi dengan penjelasan awal saya. Kami memberikan peserta didik setelah memberikan apersepsi ya. Jadi apersepsi itu kan semacam merangsang. Karena sebenarnya materi ini sudah dipelajari anak di jenjang SMP, tapi tidak artinya di SMP itu mereka hanya mempelajari dasarnya. Jadi dengan apersepsi kami memberi rangsangan sejauh mana anak-anak memahami tentang materi pendudukan Jepang. Nah setelah itu kami memberikan rangsangan kepada peserta didik. Langkah kemudian yang kami lakukan adalah memberikan atau menjalankan pembelajaran sesuai dengan diferensiasi konten. Dalam artian bahwa di sini kami memberikan penjelasan, tapi tidak semata-mata menjelaskan melalui ceramah atau mungkin PPT, bukan. Tapi kami fokus kepada kami memberi dengan beberapa model. Ya kalau jenjang SMA, anak-anak kan sama dengan SMP, anak-anak tidak sulit untuk kita arahkan untuk mereka mencari tahu materi. Kami harus memang siap menyiapkan beberapa pembelajaran seperti melalui YouTube. Jadi media pembelajaran melalui YouTube tentang pendudukan Jepang sangat banyak. Jadi kami memilah mana memang yang sesuai dengan pembelajaran yang ada di buku. Jadi pada dasarnya kan itu sudah ada termuat di buku. Tapi ya dasar anak-anak sekarang banyak juga yang kurang literasi di buku. Artinya semangatnya kurang. Jadi kami juga menyiapkan film. Kedua, kami juga mengirimkan link, selain link YouTube, kami juga mengirimkan link podcast. Itu podcast semacam penyiaran radio. Dan itu ada dalam mata pelajaran sejarah. Ada menyampaikan melalui siaran radio, itu didengarkan oleh anak melalui link yang kami kirim. Ada juga melalui semacam komik. Jadi komik yang edukasi yang terkait dengan kedatangan Jepang. Jadi kami mengirim beberapa konten ini kepada peserta didik
yang memberikan gambaran tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, tentu yang kami lakukan di sini kalau tadi dari kelompok 1 sama menggunakan model perangkat yang ada di contoh LMS. Kalau kami mungkin agak keluar dari situ, di mana RPP yang kami rancang ini betul-betul kami belum mengetahui kondisi kelas. Sehingga dengan penawaran memberikan pembelajaran dengan berbagai model, baik melalui podcast, melalui YouTube, melalui komik, melalui gambar dan bacaan, di situ kami bisa mengetahui bahwa oh, ada beberapa anak saya yang memang senang pembelajaran ini. Ada anak saya senang pelajaran ini, seperti itu. Itu mungkin untuk pertanyaan Ibu Kadriani. Intinya kami menggunakan 3 aspek. Jadi harus kita pahami bahwa konten, proses, dan produk ini saya rasa ini bukan bukan satuan terpisah langsung, tapi ini mempunyai hubungan yang erat kaitannya. Karena kalau proses, ini kita kembali kepada pengertiannya bahwa ini adalah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Jadi setelah kita ketahui bahwa anak ini senang mendengar pembelajaran mudah mereka menangkap dengan audio, itu yang kita arahkan untuk membuat nanti produk dari audio, apakah mereka bercerita begitu, ataukah mungkin berteater atau dalam bentuk lain. Itu yang pertama, Bu Kadriani, nanti ditambahkan oleh teman. Lalu, untuk pertanyaan saya langsung Bu Misbah. Ya, silakan Bu Herina. Untuk pertanyaan dari Ibu Dani, tadi di sini sangat padat, ya betul sekali sangat padat. Tadi ada anak-anak nanti akan menampilkan vlog, terus menampilkan apa tadi ini, map mapping, album sejarah, vlog, aksi teater atau mungkin tutur sejarah atau mungkin dalam sejarah kami itu adalah storytelling. Apakah ini waktu cukup? Jadi kembali lagi bahwa RPP ini kan rancangan, artinya bisa saja kita tidak tepat pada kondisi waktu. Ya, namanya rancangan, jadi kita tidak mesti bahwa sesuai rancangan yang kita lakukan, itu juga yang kita jalankan. Saya rasa pasti akan melenceng. Minimal mungkin yang melenceng adalah waktunya gitu. Karena terkadang kita mungkin molor karena pada saat mendata siswa atau membagi link ada kendala, ataukah mungkin dalam proses ada ini. Jadi bisa saja, tapi kami gunakan sebenarnya ini 4 kali 45 menit. Itu karena kalau anak-anak mungkin senang dengan menghasilkan nanti pada saat penilaian akhir di kegiatan ketiga, mereka harus menampilkan produk dengan membuat hasta karya. Ini kan tentu butuh waktu untuk mereka mengumpulkan barang-barang bekas atau alat yang menjadi properti mereka untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan apa yang mereka dapat dari pencarian mereka. Seperti itu untuk waktu. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya waktu juga ini tidak kan dibilang tadi map mapping, album sejarah, video ini tidak semua satu anak melakukan map mapping, tidak lalu ya ini terbagi. Jadi bisa juga dilakukan dengan waktu sesuai RPP kalau memang kita menyiapkan alatnya situ. Kita sudah menyiapkan sebagai guru, kita memberi fasilitas yang lebih. Ya, tapi kan ya namanya kita juga manusia biasa, terkadang ini tidak disiapkan oleh sekolah mungkin, atau kita lupa atau bagaimana, atau mungkin anak punya ide lain menggunakan alat properti lain seperti itu. Jadi ini pembagian waktunya anak-anak menggunakan atau menyetor karya, ini tergantung pilihan mereka. Apakah mereka mau pilih map mapping, boleh, baik secara online maupun secara karya yang disetor secara langsung. Kalau online mungkin bisa saja berupa poster gitu. Album sejarah itu berupa pop-it, terus video vlog sejarah terkait Jepang, dan aksi atau tutur sejarah yang disampaikan oleh peserta didik. Dan terakhir mengenai teknik bermain. Sebenarnya teknik bermain ini kan semacam ice breaking saja, hanya untuk memberi motivasi bagaimana anak-anak pada saat kita memberikan persepsi atau kita melakukan penjelasan secara langsung kepada peserta didik, mereka bisa terfokus. Jadi saya menggunakan biasa begini, konsentrasi dimulai gitu. Anak-anak ini telunjuk, kalau saya kasih naik telunjuk,
Berarti siap bilang saya. Kalau tangan di sini, ini belajar. Lagi mati lampu, Ibu. Akhirnya semuanya ini. Ya. Ini saya. Oh iya, makanya tadi saya lihat Bu Rahmadani kok ini gelap. Iya, mati lampu ini. Sementara mati lampu, saya pakai hotspot saja nih, Bu. Iya, iya. Pasti ini kayak Ibu ini. Kok kayaknya saya satu jalur semua Ibu-Ibu Cuhura ini dengan Ibu Herlina. Pasti mati itu karena menggunakan wifi. Makanya langsung terhenti. Berhenti semua nih. Gimana ini Bu Hanya? Kita lanjutkan. Kita sejenak menunggu. Gimana? Kita barangkali sejenak menunggu yang lain. Oh iya, iya. Mudah-mudahan cepat. Iya. Mudah-mudahan cepat beralih ke hotspot saja. Oh iya, iya. Saya pikir tadi kok diam semua gitu. Apa saya ini internet saya? Mati lampu. Oh iya. Kayaknya menyeluruh deh ini, Bu. Oh iya. Kalau misalnya menyeluruh mungkin agak lama ini. Iya. Kalau misalkan ini nanti agak lama, kan tinggal satu kelompok saja ya, tinggal kelompoknya Bu Rasnawia saja mungkin bisa dilanjut besok gitu ya, Bu ya. Satu kali setengah jam saja besok mungkin. Atau bagaimana? Mengikut Ibu, istilahnya ya kan tinggal sedikit juga, tidak waktunya sudah tidak panjang lagi, tinggal satu kelompok. Iya. Saya pikir dan mereka juga memang sudah betul-betul paham. Iya. Saya mengikuti tadi alurnya ya. Iya. Saya lihat alhamdulillah sudah ini. Iya, lebih hidup dari yang tadi ya, yang pertama, yang tadi ya, karena mungkin ini apa istilahnya jenjangnya mungkin di SMA sama SMP. Iya. Memang Ibu, artinya saya sendiri menyadari selama ini kalau di jenjang SD itu khususnya kami di sini memang masih sangat minim penggunaan media yang bervariasi. Kalau tadi saya lihat media yang digunakan itu sangat variatif. Ya, memang betul juga sih kalau Ibu Rahmadani bertanya apa cukup dengan waktu yang segitu. Saya pikir kalau tadi penjelasannya Ibu Herlina, dia katakan bahwa 4 kali 45 menit, berarti itu 2 kali pertemuan. Oke sih kalau seperti itu. Kalau saya melihat Bu ya, karena memang juga cukup padat tadi penyajian medianya. Iya, cuman tadi itu kelihatannya untuk pemetaan murid itu tidak dilakukan guru ya, tapi guru memberikan pilihan sehingga anak-anaknya yang merasa saya mau kemana nih, saya mau suka yang ini, mau suka yang ini, jadi gurunya memberikan pilihan itu tadi. Iya. Sebenarnya dalam satu waktu ada yang di sini, ada yang di sini, dari sini begitu ya, intinya begitu tadi. Iya. Ya, cuman tadi memang kalau berdasarkan modul diferensiasi itu kan memang guru dulu yang memetakan. Ya, harusnya gurunya. Harusnya dulu, karena kalau dikatakan bahwa kami belum memetakan, kan ini kan pembelajaran sudah jalan. Harusnya kan guru sudah tahu kebutuhan siswanya. Ya. Inilah tadi fungsi dari jurnal pembelajaran, artinya catatan-catatan guru setiap hari bahwa oh ternyata siswa saya si A si B itu sukanya yang begini, oh si C itu sukanya yang begini. Lewat data kecil-kecilan itu ya kan tentu bisa merancang bahwa seperti ini yang dibutuhkan oleh siswa. Saya pikir seperti itu, Ibu. Ya, jadi tadi apa ya kurang
kurang pas gitu ya, kurang pas kalau misalkan gurunya tidak memetakan dulu. Jadi itu tadi kan langsung gitu. Langsung. Entah dari guru BK, entah dari wali kelas kan bisa ya. Kalau misalnya terlalu ngambang. Iya. 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 Atau gimana ini? Takutnya juga hotspot pada tidak siap. Iya, kalau di saya kalau listriknya mati sudah nggak bisa semua, HP juga nggak bisa. Oh, Atau itu aja ya, diskusinya nanti kita lanjut di WA saja, gimana ya Bu? Bisa juga Ibu. Ya, kalau Artinya WA kan saya menyerahkan ke Ibu. Oh, saya ya. menyerah ke Ibu, maunya Ibu seperti apa, tinggal kita sampaikan ke teman-teman, maunya seperti ini. Kan tadi presentasinya sudah, tinggal diskusinya aja. Iya, iya, tinggal sedikit lagi. Ini nanti ini kita tutup saja, nanti saya sampaikan di grup WA, kita nanti mungkin jam berapa diskusi sebentar di grup WA, gitu aja ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih. Iya. Ada kendala listrik mati.